Ini rotinya tuh empuk, ringan untuk digigitnya, untuk sandwich yang biasa kita temukan kalau misalnya kayak di Subway dan lain-lain. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin soft baguette ya. Jadi sebenarnya bukan baguette yang French baguette, ini lebih kayak hoagie rolls atau soft rolls gitu ya. Roti untuk sandwich yang teksturnya itu empuk dan juga lembut, yang biasa kita temukan kalau misalnya kayak di Subway dan lain-lain. Terus supaya makin wangi juga atasnya nanti kita akan bikin pakai topping cheese dan juga herbs ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahan. Ini untuk adonan rotinya pastinya simple banget. Pastinya kita akan perlu tepung terigu. Di sini aku campur antara protein sedang dan juga protein tinggi. Tapi kalau kalian menggunakan salah satu juga itu nggak apa-apa. Terus kita akan perlu gula, air es, dan juga ragi instan. Dan untuk tambahan lemaknya di sini aku pakai butter. Cuman kalau kalian mau ganti dengan minyak atau misalnya shortening atau margarin gitu untuk pilihan yang vegan itu juga bisa ya. Cuman kalau kalian mau pakai minyak mungkin jumlahnya nggak usah sebanyak butter, kalian bisa kurangin sekitar 20%-an. Dan terakhir supaya nggak hambar kita perlu garam. Nah ini untuk bahan dasar adonan rotinya, cuman aku mau pakai topping juga ya supaya lebih menarik. Di sini aku pakai parmesan bubuk, terus ada mixed herbs, boleh diganti kalau cuma satu jenis herbs misalnya oregano, basil itu juga nggak apa-apa. Dan juga keju yang nanti aku akan parut ya, boleh pakai cheddar. Cuman kalau kalian nggak mau pakai topping bisa, atau misalnya toppingnya mau diganti dengan wijen, pakai poppy seeds, oatmeal dan lain-lain itu bisa banget. Oke, langsung aja sekarang kita akan bikin dulu adonannya. Pertama kita akan campur dulu bahan keringnya, mulai dari terigu, gula, dan juga ragi instan. Nah di sini aku pakai ragi instan, jadi aku langsung masukin itu juga bisa. Tapi kalau kalian nggak yakin raginya ini masih aktif atau enggak, boleh ngembangin atau di bloom dulu menggunakan sebagian air dari resep ini. Dan untuk ragi ini paling penting penyimpanan, dia nggak boleh kena expose sama udara lama-lama, nanti dia bisa mati. Kalau udah bahan keringnya keaduk ya, kita masukkan air esnya, ini pelan-pelan aja. Nah, kenapa pakai air es? Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk roti-roti yang tawar kayak gini ya, dia kan nggak pakai telur, nggak pakai susu bubuk dan lain-lain, memang mengandalkan aroma dari terigunya. Nah, kalau misalnya pakai air es, adonannya ini terfermentasinya tuh pelan-pelan ya, jadi mengembangnya juga pelan-pelan. Pastinya nanti aroma yang dihasilkan lebih enak. Kita akan aduk sampai kurang lebih menyatu seperti ini. Ini aku mau bantu pakai spatula ya, di pinggir-pinggirin, dan kita akan masukkan garam serta fat atau lemaknya sekarang. Di sini kan aku pakai butter, kalau kalian pakai shortening, margarin juga sama ya, masukin sekarang kayak gini. Lalu kita akan aduk lagi, diulenin lagi sampai dia elastis. Setelah 10-15 menit kita aduk pakai mixer, ini kurang lebih kayak gini ya. Ini adonannya memang basah dan juga lengket. Karena kalau terigunya kita tambahin lagi, udah pasti nanti rotinya jadi keras ya. Tuh kalau misalnya kita tarik, jangan lupa tangan kita diminyakin dulu supaya nggak lengket. Nah dia udah kayak gini teksturnya. Kalau udah kayak gini, ini kita akan tutup dan kita biarkan dia mengembang serta aroma fermentasinya terdevelop. Jadi terigunya nggak bau mentah ya. Ini kurang lebih 1 sampai 1,5 jam juga cukup. Oke, sekarang adonannya udah mengembang. Ini sekarang kita akan bentuk ya. Jangan lupa kita tabur dulu talenannya pakai terigu, kalau nggak pakai minyak. Tapi untuk ini lebih enak pakai terigu sih kalau aku. Terus ini untuk adonannya kita kumpulin semuanya ke tengah ya. Dan kalau udah, kita sekarang akan ditimbang. Aku ini bikin kurang lebih 6 pieces. Ini masing-masing sekitar 133 sampai 135 gram. Kalau udah ditimbang, ini masing-masing kita akan bentuk bola. Nah, ini juga tahap penting kalau mau bikin roti, kita ketengahin dulu. Walaupun kita nggak akan bentuk bulat, tetap kita bikin bulat dulu supaya adonannya terus ngumpul semua ke tengah. Nanti dia mengembangnya jadi lebih rapi. Kalau udah mulai dari roti yang pertama kita buletin, ini kita ambil dan akan kita pipihkan. Kalau lengket, boleh ditambah lagi terigunya sedikit demi sedikit, tapi jangan ekstrim ya. Nanti rotinya malah jadi kasar kalau kebanyakan tambahan terigu. Kalau udah dipipihin, sekarang tinggal kita mau bentuk dia memanjang ya. Ini caranya, kita pastiin
rotinya ini udah dalam keadaan kempes ya, udah nggak ngembang. Terus kita bentuk dia menjadi seperti persegi panjang ya. Kalau bisa jangan oval, tapi emang bentuknya lebih ke persegi panjang kayak gini. Ini tinggal pakai tangan aja karena adonannya cukup empuk. Dan tinggal kita gulung. Caranya kita tekan dari paling atas, dorong ke depan, ambil lagi, tekan, dorong ke depan, ambil lagi, tekan, dorong ke depan, terus sampai dia habis. Dan terakhir tinggal kita rapetin. Pastikan bener-bener rapet ya, supaya nanti pada saat ngembang dia nggak sobek lagi. Terus boleh kita gulung-gulung sedikit, supaya kelihatan nanti mana yang lebih tebal, mana yang lebih tipis, bisa dibentuk lagi. Dan kita tinggal lanjut aja dibikin semuanya. Sekarang kalau misalnya kita mau bikin atas yang pakai topping ya, yang kayak di Subway itu macam-macam kan. Aku mau bikin ini yang cheese dan juga herbs. Ini aku pakai parmesan bubuk dan juga mix herbs. Kita akan campur jadi satu. Lalu kita akan lapisin ke rotinya ini. Caranya kita brush rotinya sama air supaya ngebantu dia lebih nempel. Terus tinggal kita gulingin aja ke campuran keju dan juga herbs tadi. Langsung kita susun di loyang. Untuk yang dua ini aku akan bikinnya polos saja. Oke, kalau udah kayak gini, ini aku mau proofing lagi ya, ngembangin lagi kurang lebih 1 jaman. Tapi bener-bener itu tergantung sama kelembapan dan juga suhu. Dan aku lebih prefer memang dia bener-bener ngembang ya, sedikit overproof gitu nggak apa-apa. Nanti paling hasilnya sedikit keriput, tapi tetap dia bakalan lembut sama ringan. Nah, kalau udah mengembang, kita akan sayat dengan pisau atau silet yang tajam dan jangan ditekan. Kalau sudah, aku mau tambah lagi taburan keju, ini opsional. Kita akan panggang di suhu 175 derajat selama kurang lebih 20 menit. Ini rotinya tuh empuk ya, ringan untuk digigitnya dan juga rasanya tuh netral ya. Dalam artian dia nggak terlalu manis, asin ada tetap rasa dikit. Jadi beda kalau sama roti hotdog yang cenderung lebih kayak roti manis ya, roti burger juga. Kalau ini tuh dia empuknya, lembutnya masih dapat kenyalnya, gigitannya tuh masih tetap dapat. Dan untuk yang topping parmesan sama herbs udah pasti dia lebih wangi lagi, lebih savory lagi. Jadi cocok untuk isian-isian yang mungkin yang gurih-gurih gitu ya. Oh ya, jangan lupa juga di sini aku bakalan share juga 3 resep sandwich ya, semuanya homemade, mulai dari kita bikin lox atau smoked salmonnya sendiri, terus juga nanti ada beef BLT dan juga Asian sesame chicken. Jadi jangan lupa juga untuk like, subscribe, share, komen juga di bawah. Mungkin kalau kalian ke Subway itu paling suka isiannya apa. Stay tune terus and see you in the next video.